Wow, hari ini tepat TikTok Shop buka lagi, Jis. Buka lagi. Setelah dulu kita bahas ya polemik TikTok Shop gitu ya, yang apa namanya pas hari penutupannya gitu kan. Ya. Itu banyak banget yang mengalami tutup toko gitu ya dan sebagainya lah ya. Tapi kita dulu juga sudah sempat prediksi bahwa kayaknya ini bakal balik lagi deh. Soalnya omset dari penjualan di TikTok Shop itu triliunan. Masa sih TikTok mau melepas begitu aja? Dan beredar juga bahwa karyawan-karyawan dari TikTok Shop ini yang di Indonesia nggak ada yang dipecat. Gak ada yang dipecat? Nggak ada yang dipecat. Itu kan salah satu indikasi ya. Otomatis mereka kerja mau ngapain nih kan gitu. Kayak gitu. Jadi ada prediksi-prediksi bahwa akan muncul lagi. Ternyata benar muncul Ternyata lagi. benar ya. Iya. Meskipun banyak orang yang pada saat itu komen ada nggak bakal balik lagi. Tapi akhirnya sekarang balik lagi ya. Nah, kira-kira nih Jis, kembalinya TikTok Shop ini akan seperti apa nih di Indonesia nih? Ya, muncul konspirasi, ada konspirasi ya. Konspirasi dan keanehan-keanehan di balik munculnya TikTok Shop ini. Oke. Nah, yang pertama itu kita bahas dari kontraknya dulu. Oke. Ternyata kontraknya ini bocor. Kontrak Bisa apa nih? antara Tokopedia dengan TikTok. Iya, karena TikTok Shop itu kembali ke Indonesia nggak sendirian ya. Ya. Tapi dia membeli sebuah saham dari Tokopedia gitu ya. Ya. Nah, jelasnya gini. Dari dapurnya dulu deh ya. Jadi dalam perjanjian kontraknya ini yang kita dapat nih, mereka semacam patungan untuk proyek kerjasama ini. Jadi patungan. Jadi si Tokped ternyata membeli dulu si TikTok. Tokped membeli dulu TikTok seharga 3 triliun sahamnya. Dan ini terjadi kerjasama antara TikTok dan Tokopedia. Gitu. Jadi si bukan Goto ya. Kan beredar tuh Goto katanya. Dan ternyata ini bukan, tapi PT Tokopedianya. Nah, ini yang menyebabkan sahamnya Goto tetap turun gitu. Kan mungkin pengen ikut ngepom-pom lah ya, biar saham Goto naik. Tapi ternyata enggak. Hari ini masih tetap turun Gotonya. Nah, balik lagi ke transaksi. Jadi si Tokopedia beli dulu saham TikTok 3 triliun. Habis itu si TikTok beli sahamnya yang udah bertambah itu si Tokopedianya. Kan di transaksi awal Tokopedia beli saham TikTok. Otomatis bertambah dong si value perusahaan ini. Iya, si TikToknya ya, value-nya. Enggak, si Tokopedia. Karena membeli ya, mampu membeli. Ya, si Tokopedia membeli TikTok. Otomatis Tokopedia bertambah dong value-nya. Nah, habis itu si TikTok beli saham Tokopedia sebanyak 13 triliun. Jadi setelah Tokopedia beli TikTok, TikTok beli lagi 13 triliun. Nah, kita justru aneh ya, itu kita nggak ngerti itu strategi apa dan biar apa gitu. Kenapa mereka harus beli dulu gitu? Iya. Kenapa nggak langsung aja misalkan TikTok langsung beli gitu. Ya. Karena kan TikTok urusannya pengen ada TikTok Shop ke Indonesia lagi kan gitu. Iya. Kenapa Tokopedia harus beli dulu gitu? Iya. Nah, katanya itu agar si Tokopedianya profit katanya. Profit dulu dari transaksi itu. Katanya. Nah, akibat dari pembelian tersebut, si Tokopedia sekarang sahamnya tinggal 24,9%. 24 atau 2,4? 24% ya? Iya, 25 lah. 25%. Orang Indonesianya yang punya? Ya, orang Indonesia yang punya Tokopedia sekarang 25%. Dan si TikTok Shop punya 75% saham di Tokopedia. Jadi bingung ya, maksudnya rumit gitu. Kok yang aneh itu yang saya nggak ngerti adalah kenapa harus beli tadi Tokopedia beli gitu ya. Terus sekarang kan sahamnya Tokopedia jadi punya TikTok. Otomatis Tokopedia kalau dalam bisnisnya otomatis pemegang saham tertinggi yang bisa lebih berkuasa lah. Iya, ibaratnya bisa menentukan kebijakan apapun dong. Bisa mengatur arah bisnis kayak gitu ya, atau bikin program-program baru yang otomatis dikendalikan oleh si TikTok yang pemegang saham tertinggi ini 75%. Iya. Artinya kalau misalkan mendatangkan barang dari luar juga keputusannya misalkan dari TikToknya nih pengen datangin dari luar. Datang dari luar bisa dong karena dia pemegang saham. Iya.
Harusnya sih bisa. Harusnya bisa ya. Harusnya Cuman bisa. yang menarik ada tagline yang kemarin kita ketahui itu Ya, di launching pertama ini, hari ini itu tagline-nya beli lokal. Beli lokal ya. Beli lokal. Tagline-nya itu beli lokal nih ya. Ya, mungkin mau branding dulu kan. Soalnya kan isu yang paling kenceng adalah dulu itu TikTok Shop itu salah satunya itu isu barang-barang dari luar kan. Ya, dia barang dari Cina dijual di TikTok. Di TikTok dengan harga yang sangat murah. Yang murah dari seller-seller lokal. Iya, dan dia ngelihat datanya dari TikTok Shop-nya yang laku apa nih gitu. Ya. Kemudian dia tiru, dia jual lagi gitu. Dengan kekuasaan yang besar di Tokopedia, hal itu juga sebenarnya bisa terjadi. Bisa terjadi. Bisa saja ya. Dugaannya bisa seperti itu ya. Tapi tagline awal launching adalah beli lokal nih ya. Ya. Husnuzon dulu deh ya. Husnuzon dulu deh. Ini nih, kita husnuzon dulu. Makanya mungkin dari apa ya, kerjasama ini jadi membingungkan gitu kerjasamanya. Nah, ditambah ada pernyataan yang lebih menarik lagi. TikTok akan memberikan dana tambahan ke Tokopedia. Nah, memberikan dana tambahan, tapi tidak mempengaruhi kepemilikan saham. Dana hibah lah istilahnya. Dana marketing mungkin ya? Entah dana marketing, entah apa. Tapi ditulis di situ, TikTok akan memberikan dana tambahan ke Tokopedia tanpa merubah kepemilikan saham. Jadi kepemilikan saham sekarang kan udah top 75, 25. Itu nggak akan berubah. Tapi TikTok udah berkomitmen dalam kontrak itu akan memberikan dana tambahan itu. Itu menarik juga. Nah, itu kan jadi kemana nih akan dana tambahan ini kemana nih? Akan digunakan ya oleh TikTok, oleh Tokopedianya nih. Nah, itu dari sisi dapur keuangannya. Dari dapur keuangannya. Nah, kontraknya tuh singkat banget dan cuma ada 7 halaman. Cuma ada 7 halaman. Tidak dibahas mengenai teknik-teknik kerjasamanya seperti apa gitu. Tidak berarti umum lah ya yang 7 lembar itu? Ya, hanya membicarakan keuangan, terus dampak kepemilikan. Nah, cuman ada di situ ditulis beberapa poin yang langkahnya ini apa sih sebenarnya gitu. Ini juga menarik nih. Yang pertama adalah kerjasama ini merupakan kerjasama strategis. Disebutnya strategis, bukan kerjasama yang di luar itulah mungkin. Iya, mungkin yang tandanya strategis itu mungkin untuk menguntungkan dua belah pihak. Gitu ya. Bisa jadi. Nah, cuman kan tadi kepemilikan sahamnya lebih gede TikTok ya. Tapi TikTok Shop ini beroperasinya ini di bawah naungan Tokopedia gitu. Itu agak membingungkan sih, Jadi si kepemilikan Tokopedia, kepemilikan si Tokopedia 75%-nya itu milik TikTok. Makanya TikTok ini beroperasi atas nama Tokopedia gitu. Mungkin ini sih buat ngakalin aturan mungkin. Nah, iya, bisa jadi buat ngakalin aturan. Jadi kan TikTok itu kan terdaftarnya sebagai media sosial di Kementerian Kominfo. Kalau ada transaksi shop-shopan itu harus di Kementerian Perdagangan. Makanya mungkin nanti TikTok Shop ini ada di bawah Tokopedia karena Tokopedia sudah terdaftar di perdagangan. Bisa jadi untuk mengakali itu ya regulasi ya. Ibaratnya jadi si TikTok Shop ini adalah anak perusahaan dari Tokopedia gitu mungkin. Bisa jadi. Gitu mungkin ya. Bisa jadi. Celahnya di situ ya. Nah, terus di dalam kontrak itu juga Tokopedia sama TikTok akan membuka jutaan lowongan pekerjaan baru. Dalam 5 tahun ke depan katanya. Nah, ini salah satu yang benefit untuk masyarakat Indonesia lah ya atas kerjasama ini. Jadi ada lowongan baru yang mungkin kedepannya ini akan ada program baru atau mungkin akan ada gabungan-gabungan nih antara Tokopedia, karena kalau sekarang kan si Tokopedia aja di webnya nggak ada TikToknya tuh. Iya. Tadi cek ya. Dicek tadi masih belum ada deh. Pokoknya Tokopedia logo TikTok nggak ada tuh di situ. Nggak ada. Tapi kalau di TikTok Shop ada. TikTok Shop udah ada logo Tokopedia-nya. Ada Tokopedia TikTok Shop di bawahnya Tokopedia. Atau mungkin nanti orang-orang yang jualan di TikTok Shop harus punya toko di Tokopedia mungkin. Nah, bisa jadi karena itu ada di poin selanjutnya. Nah, dia bilang 90% seller dari kedua belah pihak ini, dari Tokopedia, dari TikTok Shop, seller-sellernya akan mendapatkan dukungan. Nah, itu penggabungannya tapi
belum tahu nih teknis penggabungannya apa. Ada, kalau dia bilang dukungannya berupa promosi, terus pelatihan, pelatihan pemasaran, branding, dia bilang legalitas, nah sampai menjual ke luar negeri. Oke. Di situ ada poin menjual ke luar negeri. Nah, apakah ini akan menjadi fitur ekspor di kedepannya? Iya. Jadi Tokopedia mungkin akan bisa penjualan ke Cina, atau TikTok Shop kita misalkan bisa di check out sama orang Cina langsung. Ya, sebenarnya sih kan kalau ngomongin global, lebih global TikTok ya. Mungkin si TikTok ini nanti ya tadi memudahkan untuk buat ekspor, gitu kayaknya. Mungkin. Karena tadi ada di poinnya, pelatihan untuk menjual ke luar negeri katanya. Gitu. Oke. Nah, abis itu ada poin lagi, dia pengen menciptakan keadilan untuk setiap sellernya, persaingan yang adil gitu. Nah, jangan sampai ada yang dikuatkan oleh orang dalam dari TikTok atau dari Tokopedia. Nah, itu. Iya. Tapi itu normatif sih, yang tertulis di kontrak. Ya, mungkin itu nanti persaingan yang adil itu nanti ya pokoknya algoritma pokoknya buat para seller sama misalkan ya. Terus nanti kalau pengen nge-boost ya iklan gitu. Jadi itulah peleburan ya. Cuman si peleburan ini kalau yang sekarang kita lihat nih TikTok Shop ya berjalan sendiri. Kayak yang kemarin-kemarin. Iya. Nggak ada perubahan di check out-nya, di apanya, di user interface-nya nggak ada perubahan. Nggak ada ya? Nggak ada. Tokopedia juga nggak ada perubahan. Masih sama seperti itu. Jadi makanya kita bingungnya itu. Katanya join sama Tokopedia, tapi kok nggak ada perubahan interface atau apa gitu. Oh iya, kesannya itu jadi formalitas doang gitu kan. Kesannya formalitas aja. Itu. Yang penting si TikTok Shop ini bisa beroperasi di Indonesia. Kesannya kan jadi kayak gitu ya. Bukan memang untuk yang si poin-poin tadi tuh. Poin-poin kerjasama itu mencoba untuk direalisasikan gitu kan. Artinya harusnya itu ada perubahan dong. Karena kan tadi ada faktor terlihat ada saling menguntungkannya, terlihat saling ada kerjasamanya. Ketika pas dilihat kok masih seperti sedia kala gitu. Iya, seperti itu. Jalan masing-masing. Terus ini apa nih gitu kan? Gitu. Nah, terus ada konspirasinya. Oke. Nah, ada yang bilang soalnya pertama ditutup TikTok Shop gara-gara Tanah Abang. Isunya isu isu pedagang-pedagang offline lah ya. Iya, padahal katanya itu semacam settingan. Atau pemicu lah. Biar ayo gitu. Biar masyarakat mindsetnya ke situ gitu. Iya, udah tutup aja gitu ya, sehingga pemerintah bergerak untuk menutup gitu ya, karena ada desakan dari masyarakat misalnya. Iya, jadi citranya seperti itu. Citranya seperti itu. Nah, kita nggak tahu nih, banyak yang berspekulasi katanya sengaja bikin konspirasi merusak Tanah Abang. Nah, agar kerjasama ini terjadi dengan Tokopedia. Gitu. Karena Tokopedia ini memang komisarisnya juga katanya nih ya, di kata isu-isu di Twitter nih sempat ikut rapat katanya. Oke. Ikut rapat saat penutupan TikTok Shop ini. Jadi apakah sebuah goal ini nih dari konspirasi ini gitu? Sebuah formulasi settingan supaya ada dana yang masuk nih ya. Supaya si TikTok Shop ini melakukan pembelian gitu ya. Karena kenapa kerjasamanya sama Tokopedia, nggak sama Bukalapak? Iya. Atau nggak sama Shopee atau apa ya? Gitu. Jadi menarik juga untuk disimak. Ya itu mah teori konspirasi yang berkembang di Twitter Gosip. Mungkin saja betul, mungkin saja tidak lah ya. Ya, tapi menarik untuk disimak. Iya, betul. Bisa teman-teman kalau punya info-info terbaru bisa komen lah ya. Terkait perkembangan ada apa di balik kembalinya TikTok Shop. Barangkali para seller-seller yang tahu, yang udah lebih mengakses kemarin gitu ya, atau yang udah mulai transaksi nih. Ya, boleh. Udah mulai live lagi gitu ya. Itu gimana nih? Apakah ada fitur-fitur tambahan baru mungkin yang nanti bakal bisa diaktifkan gitu? Join tuh misalkan bikin toko di Tokopedia gitu ya. Kayak gitu ya. Ya, boleh. Itu silahkan komen di bawah kayak gitu.
Oke Jis, ada lagi? Udah itu aja. Nah itu aja ya info hot tentang Tokopedia dan TikTok Shop. Kalau suka dengan video ini silahkan di like, di komen, juga di subscribe. Serta karena kita ini juga studio desain nih ya. Ya seperti biasa kita jualan juga mulai dari desain logo, desain kemasan, desain sosial media, dan desain-desain lainnya untuk keperluan bisnis bisa order di Kebun Desain. Betul. Bisa tinggal WA ke nomor yang ada di bawah. Iya. Selain desain kita juga bisa membantu perizinan daftar merek. Bikin NIB, bikin PRT, gizi dan lain-lain. Sama nomornya masih sama yang itu juga bisa langsung di WA. Biar bisa punya toko official di Tokopedia atau mungkin di TikTok Shop juga nanti ada. Iya, gitu ya. untuk persyaratan ya. Iya. Biasanya sih. Nanti bisa dipampang tuh pas lagi live di TikTok Shop gitu. Wih, iya, kita udah punya. resmi nih. Iya, Gitu. kayak gitu ya. Kita udah terdaftar. Iya, Gitu. betul. Oke, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.